Pemirsa, H+5 pasca Lebaran, pemudik dari sejumlah kota mulai kembali ke Jakarta untuk kembali melakukan sejumlah aktivitasnya. Diprediksi ada sekitar 40.000 lebih penumpang tiba di stasiun Senen Jakarta Pusat hari ini. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di sana sudah ada reporter kami Akbar Ramadan dan juru kamera Serolino Lamba. Silakan Akbar dengan laporan Anda. Baik Andrew dan juga pemirsa, di tempat saya melaporkan saat ini di Stasiun Senen Jakarta Pusat memang sudah memasuki masa arus balik yang diprediksi akan jatuh pada tanggal 14 April yaitu hari Minggu kemarin dan juga 15 April 2024 yang bertepatan pada hari ini, dan di mana sejumlah penumpang yang turun mengarah ke Stasiun Senen Jakarta Pusat terus meningkat terpantau sejak 13 April 2024, mengingat masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas secara normal kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan aktivitas. Yang terpenting adalah melakukan aktivitas bekerja kembali. Dan terpantau ramai sekali sejak pagi tadi di Stasiun Senen Jakarta Pusat. Penumpang yang tiba dari sejumlah kota memang datang secara kondusif hingga saat ini. Jika dilihat dari layar kaca Anda, pemirsa, ini baru saja ada kereta yang juga datang dan terlihat di belakang Anda trafik penumpang di pintu kedatangan juga mulai memadati area stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dengan kondusif. Di sisi lain kedatangan juga masih tinggi, terlihat dari sejumlah antrian yang masih mengular kepadatan dan calon penumpang yang berada di koridor bangku tunggu di kawasan stasiun Senen Jakarta Pusat. Diprediksi ada sekitar lebih 40.000 penumpang yang mudik dari sejumlah wilayah telah dan akan datang kembali ke Jakarta pada 15 April yang terbagi di Stasiun Senen sebanyak 18.171 penumpang dan di Gambir sebanyak 14.813 penumpang. Selain itu, penumpang juga terbagi di sejumlah stasiun antara lain Stasiun Cikampek, Jatinegara dan juga Cikarang. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Pak Isman yang saat ini sudah bergabung juga bersama kami, dan kita akan menanyakan langsung apakah data prediksi pada hari ini sudah sesuai. Telah bergabung bersama kami Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta Ikspan Henry Wintoko. Selamat siang Pak Ikspan. Selamat siang Mas, gimana? Siap. Pak Ikspan, gimana, harus balik masih semangat kan? Harus semangat ya, karena untuk melayani rekan-rekan kita, tetangga kita, para penumpang ini supaya berjalan dengan baik, lancar. Tentunya mereka bisa terlayani dengan lancar aja, alhamdulillah ya. Jadi untuk saat ini tanggal 15 April 2024 merupakan, kalau hitungan kami adalah H2+4, besok adalah masa akhir posko di tanggal 16. Jadi untuk sementara pantauan kami ini hari ini itu masih ada penumpang yang mudik Mas. 8.000 lebih dari wilayah Daob 1, khususnya untuk dari stasiun Gambir tadi ada 12.000 lebih. Kemudian di stasiun Pasar Senen ini hari ini sampai jam siang ini itu sekitar 20 ribuan sudah terdata di data kami akan meninggalkan kota Jakarta. Selain daripada untuk penumpang mudik, saat ini juga merupakan arus balik, di mana arus balik terdiri dari pasca Lebaran dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 besok. Puncak arus mudik terjadi pada tanggal 14 kemarin. 47.000 lebih telah dilayani di wilayah Daob 1 Jakarta. Hari ini juga 47.000 lebih, namun masih tinggi tanggal 14. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan hari ini karena penjualan masih berlangsung yang untuk Goso ya. Jadi bisa saja hari ini juga cukup tinggi atau sama dengan kemarin. Tapi puncak arus mudik sendiri apakah masih sesuai dengan prediksi atau jangan-jangan ini akan bergeser juga Pak Isman? Ya, awalnya kita pantau itu arus mudik itu terjadi pada tanggal 4 atau 5. Ternyata fix data telah terlampaui itu tanggal 8. Itu berjumlah juga sekitar 47.000 lebih berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta, khususnya Pasar Senen. Itu sudah mencapai penjualan keberangkatan sampai dengan 100% lebih. 26.000 waktu itu berangkat dari stasiun Pasar Senen. Alhamdulillah untuk angka ketepatan prosentasenya hampir 100% keberangkatan dari wilayah Daob 1 Jakarta ini begitu bagus ketepatannya. Kita bicara soal transportasi umum, salah satunya PT KAI begitu. Bagaimana pemerintah menghimbau masyarakat untuk berpindah ke transportasi umum, salah satunya juga PT Kereta Api begitu. Apakah di tahun ini antusias masyarakat ini lebih meningkat atau seperti apa Pak Isman? Ya, jadi untuk kapasitas
secara keseluruhan tahun ini lebih tinggi daripada tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu 917.000 lebih tempat duduk yang kami sediakan. Namun untuk tahun ini lebih tinggi 8-10%. Kemarin pertengahan Lebaran itu kita tambah lagi satu perjalanan untuk relasi Gambir sampai dengan Yogyakarta PP sampai dengan nanti tanggal 15 atau tanggal 16 perjalanan. Ditambah lagi nanti karena animo masyarakat untuk arus baliknya cukup tinggi. Bisa jadi nanti penambahan perjalanan kereta api itu akan ditambah dari masa posko H+5 sampai dengan H+10. Begitu Mas. Mas, Pak Ikspan, ini unik sekali ya. Ini bertepatan dengan hari Senin, tapi jumlah keberangkatan rasa-rasanya trafiknya masih padat ya Pak Ikspan. Bisa ceritakan mungkin datanya seperti apa pada? Ya, dari tadi pagi itu ada di Pasar Senen dan di Gambir kami melayani penumpang yang mudik cukup tinggi juga. Informasi yang dapat kami berikan dari penumpang tadi, mereka bergeser karena di tanggal-tanggal ideal arus mudik kemarin tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 H-1 itu penjualan sudah 100% lebih. Kemudian untuk mereka yang tidak kebagian jatah tiket arus mudik, mereka mudiknya pada pasca Lebaran. Iya, bergeser. Itulah salah satu menjadi faktor di mana pemudik masih ramai saat ini. Pak Ikspan, bisa diceritakan sedikit kendala selama masa arus Lebaran seperti apa sih yang dirasakan oleh PT KAI? Ya, kalau kendala kami memang masih ada aja penumpang yang tertinggal di stasiun karena memang mereka ada penumpang baru. Ada penumpang yang memang terjebak kemacetan di depan. Makanya dari awal waktu kita berjumpa pers dengan teman-teman media, selalu kita dengung-dengungkan bahwa para calon penumpang kereta api ini bisa berangkat lebih awal sedikit. Kenapa? Karena di depan stasiun Pasar Senen itu terjadi bottleneck pas pada waktu mau harus melingkar itu, waktu mau masuk ke stasiun kadang-kadang terhalang. Kami juga koordinasi dengan DTJ, Dewan Transportasi Jakarta, untuk koordinasi jika terjadi bottleneck di sana kita sampaikan, dan alhamdulillah kolaborasi tersebut berjalan dengan baik dan sering selalu dilakukan penertiban di sana sehingga kelancaran tetap terjadi. Namun yang namanya penumpang tertinggal itu ada bermacam sebab. Memang mungkin jarak rumahnya cukup jauh sehingga dia tidak bisa mengkalkulasi berapa jam terus terjebak kemacetannya sampai berapa menit, mereka belum terpikir. Terus yang kedua, ini kami fasilitas yang untuk kaum disabilitas di area peron ini sudah kami lengkapi. Karena tahun kemarin menjadi evaluasi bahwa kecenderungan teman-teman atau para kaum disabilitas ini di stasiun kurang terpenuhi. Maka kami secara bertahap, baik mulai dari kereta pintunya sesuai dengan kursi roda, kemudian jalur yang untuk menuju ke loket dan pintu masuknya juga dikasih tanda, kemudian ada co-space walking, di situ ada fasilitas khusus untuk persiapan bagi pelanggan yang akan berangkat. Baik, Pak Ikspan, terima kasih waktunya. Selamat bertugas, semoga selalu semangat sampai akhir. Sukses selalu Pak Ikspan. Baik, itu wawancara langsung saya bersama manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta, Ikspan Henry Wintoko. Dan memang pemirsa, ini merupakan angka tertinggi kedua dibanding pada tanggal 14, dan seperti yang tadi disampaikan datanya masih fluktuatif begitu ya, karena masih banyak masyarakat dari luar Jakarta gitu membeli tiket secara langsung, dan penjualan tiket masih dilakukan secara langsung, dan keberangkatan masih lumayan tinggi dibandingkan dengan hari biasa, walaupun terpantau dari pagi penumpang mengalir begitu lancar dan masih tepat waktu. Kesiapan armada dan juga fasilitas penunjang, SDM serta keselamatan menjadi kunci penting, karena di stasiun Pasar Senen sendiri dipersiapkan berbagai macam posko, mulai dari posko kesehatan, posko keamanan, sampai dengan posko traffic yang memang disediakan di sekitar kawasan Stasiun Senen Jakarta Pusat. Kembali ke studio Andrew. Baik, jadi arus balik sudah tinggi dan arus mudik di sana juga masih tinggi ya Akbar, karena banyak masyarakat kita yang tidak mendapatkan tiket di tanggal-tanggal favorit mereka sehingga mereka membeli tiket di hari pasca Lebaran. Baik, terima kasih atas laporan Anda Akbar Ramadan, dan juru kamera Serolino Lamba melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat kembali bertugas teman-teman.